Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita sedang berada di Honda Citra Cakra, tepatnya di Citraland, Surabaya Barat. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengulas sebuah subcompact SUV terbaru dari Honda. Dan di sebelah saya sudah ada Honda WRV. Iya, akhirnya Honda HR-V punya adik WRV. Kalian boleh baca WRV, 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 terserah lah, whatever. Yang penting mobilnya ini. Tepat di sebelah kita ini adalah tipe yang paling tinggi. Bisa kita lihat di sini sudah ada badge RS. Grillnya ini motif kotak-kotak putus-putus ya. Kemudian kalau kita lihat ini masih dengan bahasa desainnya Honda, solid wing face. Kalau kita lihat headlampnya ini sudah LED semua, auto high beam juga, kristal multi reflektor ya Mas Ian. Untuk fog lamp sendiri ini juga LED. Kemudian di bagian bawah sini kita bisa lihat ada aksen-aksen honeycomb geprek. Di bagian tengah ada aksen-aksen silver dan ada motif kotak-kotak untuk mengesankan gagahnya sebuah SUV. Dan kalau kita lihat di bagian atas itu ada kamera ya, ini tipe tertinggi yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Memang kalau bagian depan ini kita lihat masih ada unsur dari BRV ya, untuk lampu depannya terutama ini sepertinya terinspirasi dari Honda BRV, tapi secara keseluruhan bentuk ini good job buat Honda, enak dipandang. Tapi memang Honda sekarang seperti bermain aman ya, dia nggak terlalu seperti contohnya seperti BRV generasi sebelumnya, dia lebih agresif. Sekarang modelnya lebih main aman, lebih kalem, tapi masih tetap terlihat sporty. Sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini, karena mobil ini bermain di subcompact SUV yang sudah diisi oleh Nissan Magnite, Toyota Race, Daihatsu Rocky, juga Renault Kiger. Oke. Sebelum kita melihat apa yang ada di balik kap mesin, kita mohon dukungan kalian dengan cara subscribe channel kita. Jangan lupa tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Main-main juga ke Instagram Chips Channel. Dan bagi kalian yang punya kendaraan yang boleh kita review atau mau kita promosikan, kalian bisa DM aja langsung di Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita lihat mesin dari Honda WRV ini. Ya, ini dia mesin dari Honda WRV. Kalau kita lihat ya memang agak berantakan ya, karena memang nggak ada covernya. Nggak seperti lawan-lawannya juga. Kalau lawan-lawannya itu banyak yang menggunakan mesin 1000 cc turbo atau 1200 cc normally aspirated. Ini Honda kali ini benar-benar generous. Dia memasangkan mesin yang sama dengan HR-V, BRV, juga Honda City ya, mesin 1500 cc normally aspirated, L15ZF, inline 4, DOHC 4 silinder ya pastinya. Menyalurkan tenaga ke dua roda depan, transmisinya CVT, menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi maksimal 145 Nm. Untuk saat ini model yang tersedia ini semuanya transmisi CVT ya, masih belum ada yang transmisi manual. Kalau kita lihat juga air intake-nya ini tinggi. Ini kalau untuk banjir harusnya aman karena air intake-nya tinggi. Mesin juga sudah dikasih peredam, firewall juga sudah dikasih peredam. Kap mesin, ruang mesin sudah dicat warna dengan body. Oke, nanti kita bakal tes gimana rasanya mesin 1500 cc ini kalau dipasangkan di mobil dengan bodi yang compact. Beralih ke bagian samping dari Honda WRV, kita bisa lihat ini ukurannya compact banget. Panjangnya 4 meter lebih sedikit, lebarnya kurang dari 1,8 dan tingginya 1,6 meter lebih sedikit. Dan wheelbase-nya ini hanya berada di 2485 mm
Sepertinya itu yang terkecil di kelasnya ya, karena kalau kita lihat duo kembar saingannya ini berada di 2500-an. Begitu juga dengan Nissan Magnite. Nanti kita akan lihat seberapa luas di bagian dalam. Nah, kalau kita lihat dari samping, kalian bisa lihat ini ada tonggolannya. Dia sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch, sudah ada sein di spion. Cuma yang di spion ini dia nggak sekuensial kayak yang di bagian depan ya. Kalau lampu sein yang di bagian depan itu geraknya sekuensial. Sudah ada cladding hitam biasa, khas SUV. Cuma ada satu yang menarik buat saya. Kalau kalian lihat ini di sini ada tonggolannya sedikit, ada keluarannya sedikit. Saya nggak tahu ini fungsinya apa. Kalau teman-teman tahu, kalian bisa komen. Karena kalau kita lihat dari samping, ini fitmentnya ini juga pas ya. Jadi nggak keluar juga nggak masuk. Saya juga kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Komen-komen di bawah ya. Dan untuk bagian rodanya sendiri, dia kalau kita lihat ini modelnya kayak model bunga ya, dual tone. Dia menggunakan ban 21555 ring 17, sudah ABS, EBD, BA, sudah dilengkapi dengan hill start assist. Di bagian depan remnya cakram, di bagian belakang masih wajar lah, masih rem tromol. Kembali ke bagian atas, kalau kita lihat di atas ini juga sudah dikasih roof rail ya, warnanya hitam glossy, tapi ini nggak tahu roof rail beneran atau enggak. Soalnya ini kalian bisa lihat ini goyang banget, nggak tahu bisa dikasih beban atau enggak ada tulisannya soalnya. Terus kalau kita lihat dari samping juga, ini modelnya sepertinya terinspirasi dari BRV dan HRV. Bisa saya katakan seperti itu gimana? Karena apa? Yang pertama kalau kita lihat siluet dari kap mesin ini juga garis tegas ini sama kayak Honda BRV. Tapi kalau kita lihat ke belakang, handle ini sepertinya kalian pasti tahu ya, terinspirasi dari Honda HRV. Cuma yang membuat saya penasaran, dia tidak mengikuti atap landai seperti Honda HRV. Nanti saya kepingin tahu sih kalau di dalam ini kira-kira headroomnya selega apa. Mungkin itu di bagian samping. Yuk pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang kelihatan imut ya. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat ini inspirasinya perpaduan antara BRV dan Honda Civic. Kalau lampunya ini mirip kayak Honda Civic. Ini sudah LED bar, cuma lampu sen sama lampu mundur ini masih bohlam. Kalau kita lihat ke bagian tengah ini sepertinya terinspirasi dari Honda BRV tapi digeprek, jadi lebih mengotak. Jadi kalau buat saya ini tampilan belakangnya ini manis, sportinya dapat, gagahnya juga dapat. Dan kalau kita lihat desainnya dari depan, samping sampai ke belakang, ini sepertinya nyambung ya. Karena di bagian depan itu cukup mengotak ala-ala SUV, di bagian samping juga, bagian belakang juga cukup mengotak meskipun agak membulat sedikit. Sebetulnya sih saya berharapnya BRV itu bisa seperti ini ya. Jadi mobilnya itu kelihatan lebar dari belakang, kelihatan gagah juga, lebih gagah karena nggak terlalu bulat. Ini buat saya sih good job. Semoga nanti Honda BRV yang improvement, siapa tahu belakangnya bisa dirubah seperti ini juga sama Honda. Dan di bagian atas kita sudah dapat antena shark fin, high mount stop lamp, sudah ada rear wiper, sayangnya masih belum ada rear defogger. Kemudian kalau kita turun ke bagian bawah, untuk lampu plat nomor ini masih bohlam, sudah dilengkapi dengan kamera mundur, dengan 2 titik parking sensor yang terintegrasi. Masih ada aksen-aksen hitam, juga ada aksen silver, tapi bedanya yang di belakang ini, yang bagian kotak-kotak ini warnanya hitam ya, nggak seperti di bagian depan yang warnanya silver juga. Sudah ada reflektor, kemudian ini ada hook, knalpot ada di sebelah kanan. Untuk membuka bagasi mobil ini, di sebelah sini sudah disediakan colokan, ada tombol elektris, kalian tinggal pencet seperti ini. Dia masih belum power tailgate ya, masih pakai pegas, memang wajar di kelas ini belum ada. Kalau kita lihat bagasinya ini, meskipun mobilnya nggak terlalu besar, ini cukup luas ya, karena dia agak dalam. Jadi ini masih ada ham yang lumayan segini. Sebetulnya kalau ada ham seperti ini itu nggak melulu jelek. Memang kalian butuh effort untuk memasukkan dan mengeluarkan barang karena ini bibirnya agak tinggi. Tapi kalau kalian di jalan yang menanjak, ketika kalian membuka pintu bagasi, kalian tidak takut barangnya akan langsung tumpah keluar. Oke, di dalam ini ada apa aja?
Di sebelah kiri kanan sudah ada hook seperti ini. Kemudian di bagian bawah lantai ini, kalau kita lihat ini ada dongkrak, toolkit, dan ban serep. Ini ban serepnya ini hampir full size ya. Kenapa kok bisa saya bilang hampir full size? Karena dia menggunakan vel kaleng. Ini dia ukurannya 215 60 masih ring 16. Jadi bukan ring 17 seperti yang digunakan ya. Di bawah seperti itu aja. Ini sayangnya masih belum dicat warna dengan bodi, dan di sini sudah ada seperti gantungan. Jadi kalian kalau buka seperti ini mau ganti ban tidak usah ditahan, tinggal kalian cantolkan seperti ini aja. Nice. Oke, kita tutup dulu. Untuk joknya sendiri ini terbagi 60-40. Ini satu step aja, nggak bisa di recline lagi. Dan kalian kalau merasa ini bagasinya kurang besar, kalian bisa lipat jok depan seperti ini. Memang nggak bisa rata lantai, sayangnya Ultraseat di Honda Jazz, di HR-V nggak turun sampai ke WR-V, jadi masih ada sedikit gundukan di sini, tapi masih oke lah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, dan ini sangat membantu kalau kalian butuh ruang bagasi yang lebih besar lagi. Sebelum masuk seperti biasa kita mau lihat door trimnya dulu. Di atas ini plastik-plastik keras. Handle-nya ini warna abu-abu gunmetal gitu ya, tapi doff. Nah, ini bedanya dengan BRV. Kalau BRV itu dikasih kulit di sini. Kalau WRV ini dia pakai fabric dengan aksen merah hitam, jahitan-jahitan merah gini yang menunjukkan kesan sporty. Yang bagian armrestnya ini masih plastik keras semua. Ada speaker, cup holder, door pocket kecil. Yuk masuk. Masuk ke dalam, kalian bisa lihat posisi jok pengemudi depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Kalau kita lihat untuk bagian depan masih tersisa 4 jari. Ini saya bilang cukup luas sih ya. Sepertinya lebih luas daripada Toyota Race. Sepertinya ya, nanti kalau kita sudah ulas, kita akan tayangkan videonya juga. Kalian bisa lihat videonya nanti. Kalian bisa bandingkan sendiri bagaimana kalau berada di dalam Honda WRV dan di dalam Toyota Race. Oke, untuk bagian bawah ini kaki masih bisa masuk ke bawah, masih cukup luas. Terus yang saya suka ini hampir tidak ada gundukannya, ini kecil banget gundukannya. Terus di bagian bawah sini ada power outlet 12 volt, bisa untuk ngecharge. Kemudian di belakang jok depan ini ada 2 seat back pocket. Untuk joknya sendiri ini cukup empuk ya sebetulnya. Dudukannya ini kalau kita duduk seperti ini agak kurang menopang paha. Cuma untungnya ini kita masih bisa, kakinya masih bisa masuk ke jok depan. Jadi ini masih oke lah ya, masih bisa menopang meskipun ya kurang panjang dikit lah ya. Tapi masih oke. Joknya pun empuk, sampai bagian tengah ini empuk kalau kalian bisa lihat. Terus joknya ini agak berbeda dengan Honda BRV. Dia serupa pakai kulit tapi sudah dilengkapi dengan aksen-aksen jahitan merah, dan di bagian samping ini dia nggak full kulit ya. Jadi ada fabric yang ada motifnya ini ya. Motifnya kayak apa ini ya? Segi 6 atau kayak honeycomb gitu ya. Tapi ada aksen-aksen warna merah. Untuk joknya sendiri dia sudah isofix. Seat belt kiri kanan sudah 3 titik, tapi sayang yang di tengah ini masih 2 titik. Padahal dia sudah dilengkapi dengan 3 headrest yang adjustable. Dan tengah ini nggak ada armrest ya sayangnya. Oke, untuk posisi duduk, untuk sandaran ini kalau boleh saya bilang ini agak tegak ya. Agak tegak, cuma untungnya ini cukup empuk loh. Cukup empuk sih. Jadi masih oke lah, cuma mungkin untuk perjalanan jauh yang sepertinya mungkin bisa agak pegel dikit. Untuk headroomnya sendiri kalau kalian bisa lihat sebetulnya ini kalau dari depan masih sisa 2 jari. Tapi untuk yang bagian belakang ini, kepala saya ini nempel dengan atap. Tapi at least surprisingly meskipun mobil ini kecil ukurannya, tapi saya masih cukup duduk di bangku row kedua. Karena di Honda HR-V kakaknya WRV ini, kepala saya nggak cukup, jadi nggak bisa nempel headrest. Kalau ini saya masih bisa nempel headrest. Kalau saya mau turun sedikit, nah ini lebih enak. Masih di bagian belakang ini masih sisa 1 jari.
Untuk bagian atap ini warnanya hitam. Handle-nya model retract seperti ini, ada hook di sebelah kanan aja. Terus di samping ini juga ada airbag ya. Jadi airbagnya ada airbag pilar, airbag samping, 2 di depan. Jadi total mobil ini punya 6 buah airbag. Yuk sekarang kita lihat ke bagian depan, tempat dimana seharusnya pemilik WRV berada. Sebelum masuk seperti biasa, untuk door trim ini mirip kayak punya BRV ya, cuma beda di aksen. Ini kalau BRV silver, ini black glossy, masih hard plastik. Aksen-aksen ini juga mirip ya, ini gunmetal cuma warnanya abu-abu gitu, nggak seperti BRV silver. Di bagian sebelah sini juga diganti fabric. Kalau BRV kan kulit, yang kulit baru yang di armrest sebelah sini, tapi jahitannya beda, ini warnanya merah. Untuk power window yang all auto hanya bagian driver aja. Yang bagian atas ini untuk electric mirror, electric retract. Kemudian kalau kita pindah ke dashboard, di samping sebelah sini ada 2 tombol, itu untuk traction control, dan yang atas ini untuk mematikan lane keeping assist dan road departure mitigation. Yuk sekarang kita masuk aja. Oh yes, sudah ada tweeter ya di bagian atas. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, juga speaker, mirip kayak punya BRV. Oke, kita nyalakan aja mesinnya supaya nggak panas, karena ini cuacanya panas banget hari ini. Oke, untuk setirnya sendiri ini jahitannya dikasih jahitan warna merah ya. Ini modelnya juga mirip kayak punya BRV ya, memang ini punya BRV cuma beda jahitan aja. Yang bagian kanan untuk pengaturan adaptive cruise control, untuk MID. Yang sebelah kiri ini untuk Bluetooth teleponi, untuk voice command, juga untuk head unit. Kalau ke instrumen cluster sendiri ini sama ya kayak punya BRV, jadi dia kiri kanan masih analog. Yang di tengah MID-nya sudah TFT. Ada untuk petunjuk ini pintu terbuka, untuk fuel, untuk outside temperatur juga sudah ada jamnya, kemudian average consumption, real time consumption, kemudian ada trip A, kemudian ada ini ya, sudah berapa lama mobil ini, sudah berapa lama berkendara, kemudian ada average speed, kemudian ini untuk safety support lah, lane keeping assist dan kawan-kawannya, kalian bisa lihat sini. Kemudian ada clock and vehicle setting. Kalian juga bisa customize display. Mungkin itu aja. Terus bagian dashboard ini masih sama ya kayak BRV. Jadi salam satu dashboard. Ini kayak dashboardnya BRV. Bagian atas hard plastik semua. Bedanya dengan BRV di mana di aksen-aksen sebelah sini ada aksen merah. Kemudian soft touch-nya ini ada jahitan warna merah. Kalau BRV putih ya. Soft touch-nya cuma kecil aja di sini. Kemudian untuk AC yang sebelah kiri kanan udah bisa dibuka tutup, cuma kiri kanan aja. Untuk glove box ini belum soft opening ya, ya standar lah ukurannya. Kemudian untuk head unit di sini, dia tampilannya bisa menampilkan kamera belakang seperti ini ketika mundur, tapi ini garisnya masih nggak bisa belok-belok ya. Kemudian kalian juga bisa melihat Honda Lane Watch seperti ini. Ini kamera samping. Ini terlihat di bagian dalam showroom karena pintunya lagi dibuka. Oke, terus bagian bawah ini AC-nya udah digital. Jadi ini bener-bener digital ya. Memang sudah ada Max Cool, tapi dia sudah bisa atau ada mode autonya. Masih single zone. Terus untuk pengaturan arah cuma bisa ke kepala dan kepala kaki sayangnya. Masih belum ada front defroster ataupun rear defogger. Turun ke bagian bawah ada power outlet 12 volt. Kemudian ada 2 colokan ini USB slot. Ini yang satu untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Yang sebelah sini kayaknya untuk ngecharge ya. Yang agak disayangkan sih ini sih, bahannya ini agak terlihat berbeda ya. Plastiknya sama kayak di BRV, agak beda dari plastik-plastik sekitarnya, agak terlihat kurang mahal dan masih goyang-goyang seperti ini. Ada penyimpanan terbuka, 2 cup holder, tuas transmisi. Di sini aksennya black glossy sama abu-abu ya kayak gunmetal itu. Terus untuk park brake-nya ini masih
mechanical model tarik. Sudah ada armrest, lagi-lagi jahitannya warna merah, dan di tengah sudah ada cowakan. Ini bagus kalau kita lagi narik handrem gini, nggak kepentok sama armrestnya. Bagian dalam ini cukup dalam sih sebetulnya, tapi kecil sih. Dalamnya kira-kira segini setelah telapak tangan saya. Oke, terus untuk head unit ini touchscreen ya. Mungkin kalian lihat agak buram ini karena masih ada stikernya. Pengaturannya cukup banyak, bisa Bluetooth juga. Terus dia ini juga sudah bisa untuk ini ya. Kalian bisa atur-atur untuk tampilan kamera mundur, untuk lane watch sudah ada di sini semua ya. Kalian bisa atur-atur format untuk tanggal, wallpapernya bisa diganti-ganti. Ini ada lane watch sama kamera belakang ya. Oke, mungkin itu aja. Terus yang agak mengganjal dari dashboard tengah ini bagian AC ini, sama seperti kayak di BRV, ini kayak Honda itu sudah desain dashboardnya tapi kelupaan AC-nya belum dikasih. Akhirnya ditempel di tengah ini aja sih. Ini aja yang agak kurang nyambung. Sisanya desainnya masih oke, meskipun salam satu dashboard. Beralih ke atas, hand gripnya sampai di sisi pengemudi loh. Jarang loh yang ngasih handle di sisi pengemudi. Warnanya hitam juga. Untuk sun visor kiri kanan sudah ada vanity mirror, sudah ada lampu. Di tengah lampu baca model sentuh seperti bukan sentuh ya, dipencet ya langsung di lampunya, tapi masih kuning ya warnanya. Terus di tengah spion sudah day night view. Kalau kalian tanya kotakan di belakang ini untuk apa, ini untuk sensor-sensor adaptive cruise controlnya. Oke, lampu sudah auto. Untuk wiper ini sudah intermittent, cuma sayang intervalnya nggak bisa diatur. Setirnya sendiri ini pengaturannya masih sama kayak BRV, dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik, yang agak disayangkan. Posisi duduknya ini sebetulnya sudah enak, cukup rendah untuk sebuah SUV, tapi karena dashboardnya ini agak rendah, jadi kita lihat ke depan itu enak sih, masih cukup commanding. Padahal ini kalau saya rasakan cukup rendah loh posisi duduknya. Agak kurang panjang dikit ya, masih dari ujung jok ini sampai ke lutut saya masih sisa 4 jari. Mungkin kalau bisa lebih panjang dikit ini lebih enak. Side supportnya oke, menyangga paha dengan baik. Yang untuk body juga oke, side support kiri kanan ini oke, nggak terlalu sempit tapi menyangga tubuh dengan baik. Dan yang saya suka tetap Honda itu lumbar supportnya ini rasanya pas dengan bentuk badan saya. Pengaturan jok masih manual semua, bisa maju mundur, reclining, naik turun. Untuk seat belt ini sayangnya masih kelihatan tonjolannya seperti ini dan masih belum bisa diatur ketinggiannya. Mungkin itu aja, yuk sekarang kita coba sambil jalan. Ya, sekarang kita udah berada di dalam Honda WRV. Kita lagi coba jalan. Yang saya rasakan yang pertama ya, untuk posisi mengemudinya ini mirip-mirip kayak BRV. Sebetulnya sudah oke, kurang dikit aja ini kalau bisa teleskopik gitu ya. Ini akan menjadi yang pertama di kelasnya yang bisa teleskopik dan posisinya bakalan perfect banget. Sebetulnya posisi duduknya udah enak, terus supportnya udah enak. Di bagian punggung ini Honda ini biasanya saya suka sih, enak banget gitu dibuat duduk kayak ngikuti lekuk tubuh gitu ya. Cuma ya ini tangannya agak kejauhan dikit lah ini. Ini kalau ada teleskopik, siapa tahu nanti model improvementnya atau faceliftnya nanti tambah teleskopik. Karena memang Honda WRV ini agak disayangkan seperti BRV. Kalau lawan-lawannya itu instrumennya ini sudah kebanyakan mulai berganti digital. Dia masih pakai analog. Jadi siapa tahu dengan ditambahkannya teleskopik ini bisa membuat persaingan lebih sengit ya. Bisa menjadi suatu kelebihan lah buat Honda WRV dan BRV. Kemudian untuk visibilitas sama seperti BRV, nggak ada masalah sama sekali karena ini dashboardnya juga nggak terlalu panjang. Pilar A ini juga nggak terlalu tebal, jadi kalau mau lihat ke samping ini blind spotnya itu minim sih, benar-benar minim. Terus untuk suara-suara kalau saya coba ini agak surprise ya. Biasanya Honda ini kan suara-suara seperti suara kolong, suara samping ini kan terdengar jelas ya. Mungkin di
WRV dan BRV ini sudah ada improvement ya. Sepertinya saya juga lihat ada karet-karet tambahan di bagian depan. Itu mungkin membantu kekedapan mobil ini. Jadi untuk WRV ini suara kolong kita coba tadi sampai 60 km per jam itu memang masih ada masuk. Tapi menurut saya ini tidak seperti Honda-Honda biasanya. Ini lebih kedap. Untuk suara samping, suara motor itu ada masuk tapi sayup-sayup. Beberapa kali tadi ada truk lewat, ada motor itu suaranya cukup teredam dengan baik, nggak seperti Honda biasanya. Kemudian untuk ramuannya, Honda memasangkan mesin 1500 cc normally aspirated yang sama kayak saudara-saudara sehondanya. Itu ternyata buat saya itu berhasil karena kita tadi udah coba dengan mesin yang sama dan bodi yang lebih compact, tarikan mobil ini jadi jauh lebih responsif. Kalau kita becek langsung gasnya itu tarikannya lebih kerasa, G-force-nya lebih kerasa. Cuma memang di mobil ini suspensinya ini dibuat atau diset lebih keras. Kalau kita lewat speed trap, polisi tidur itu akan terasa lebih keras. Travel suspensinya juga sepertinya nggak terlalu panjang. Mungkin kalau dibuat jalan rusak ini agak kurang nyaman, tapi di balik itu semua, kalau kalian mengemudikan mobil ini, kalian akan tersenyum lebar karena mobil ini enak banget dibuat zigzag. Pengendaliannya direct banget. Setirnya pun meskipun ini IPS ya, sekarang mobil-mobil sekarang sudah IPS. Memang terasa ringan, tapi kalau kita lihat ini digoyangkan dikit aja ini langsung nurut loh. Jadi nggak ada spelang sama sekali. Karena di beberapa mobil yang sudah IPS sekalipun, itu kalau goyang sedikit setirnya itu mobilnya kadang masih belum ikut gerak. Kalau ini responsif banget sih menurut saya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing, sudah auto high beam, sudah ada lane keeping assist, road departure mitigation. Juga mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Selain itu, lagi-lagi buat kalian yang suka texting ketika di traffic light, dia sudah dilengkapi dengan fitur Lead Car Departure Notification yang akan memberikan peringatan di MID. Jadi kalau mobil depan sudah jalan dan kita masih texting atau masih belum jalan gitu, dia akan memberikan peringatan baik berupa visual maupun suara. Oke teman-teman, itu tadi review singkat kita mengenai Honda WRV. Kita sudah coba mobil ini, kalian juga mungkin sudah mendapat gambaran tentang mobil ini. Memang mobil ini ukurannya compact, tapi di dalamnya nggak sekompak kayak bagian luarnya. Di dalamnya masih cukup luas. Mobil ini lincah untuk dipakai perkotaan, juga masih enak untuk dibawa plesir ke luar kota. Dan racikan Honda dengan mesin 1500-nya ini berhasil. Mobil ini menjadi jauh lebih responsif, lebih bertenaga kalau kita bandingkan dengan Honda BRV. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Ini kuncinya juga masih sama kayak BRV. Sudah auto walk away lock, juga ada remote engine start. Sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Sudah adaptive cruise control, meskipun dia masih belum bisa low speed following. Tapi menurut saya untuk mobil dengan ukuran seperti ini, fiturnya cukup berlimpah. Nah, mungkin kalau kalian berminat dengan mobil ini, kalian bisa langsung datang aja ke showroom Honda Citra Cakra, tepatnya di Perumahan Citraan Surabaya Barat, atau kalian bisa main-main Instagramnya Honda Citra Cakra untuk melihat unit-unitnya, untuk tanya-tanya, untuk mengetahui unit apa aja yang lagi tersedia. Kalian bisa lihat di IG-nya Honda Citra Cakra. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Honda Citra Cakra yang sudah mengizinkan kita untuk mereview Honda WRV ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.